Kembali kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul Henok Menyenangkan Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau tetap menyertai dan memberkati kami sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudaraku yang kasih, Allah memiliki sebuah gereja. Ketika Adam dan Hawa, Habel menerima dan mengeluh-elukan dengan sukacita kabar baik bahwa Yesus adalah penebus mereka. Mereka menyadari sepenuhnya pada saat itu, sama seperti kita menyadari janji kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dimanapun Henok menemukan satu atau dua orang yang bersedia mendengarkan pekabaran yang ia bawakan untuk mereka, Yesus bergabung dengan mereka dalam penyembahan kepada Allah. Pada zaman Henok ada beberapa orang di antara penduduk bumi yang jahat yang menjadi percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya yang setia tanpa kehadirannya dan tidak pernah membiarkan dunia tanpa saksi. Seperti Henok yang sudah menjadi saksi bagi dunia yang jahat pada zamannya. Dengan demikian Henok adalah seorang pengajar tentang kebenaran pada zaman di mana dia hidup. Dia mengajarkan kebenaran. Bukan hanya mengajarkan tetapi dia menghidupkan satu kebenaran. Dan karakter dari seorang guru yang berjalan bersama Tuhan dan selaras dengan kebesaran dan kesucian misinya. Henok adalah seorang nabi yang berbicara ketika dia digerakkan oleh Roh Kudus yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Dia adalah terang di tengah kegelapan moral, seorang manusia teladan. Bersama dengan Tuhan dia berjalan, kemudian dia taat kepada hukum Allah. Orang mengatakan bahwa hukum Allah itu belum ada. Nanti ada pada waktu Kejadian, pada waktu Keluaran pasal 20. Tetapi hukum Allah itu sudah ada. Prinsipnya itu kekal. Itulah hukum yang tidak ditaati oleh iblis, yang dilanggar oleh Adam. Itulah hukum yang ditaati oleh Habel, dan oleh karena ketaatannya maka Habel dia dibunuh oleh saudaranya Kain. Dan sekarang Tuhan akan menunjukkan kepada alam semesta kepalsuan tuduhan iblis bahwa manusia tidak dapat mentaati hukum atau perintah Tuhan. Dia akan menunjukkan bahwa manusia meskipun telah berdosa, dia dapat menghubungkan dirinya dengan Allah. Sehingga dia akan memiliki pikiran dan roh Allah dan akan menjadi simbol sebagai seorang mewakili Kristus. Manusia kudus ini dipilih Allah untuk mengecam kejahatan dunia dan untuk membuktikan kepada dunia bahwa manusia dapat menaati semua hukum Allah. Saudaraku yang kekasih, Henok tidak hanya merenung dan berdoa dan mengenakan perlengkapan senjata kewaspadaan, tetapi ia keluar dari permohonannya kepada Allah untuk memohon kepada sesamanya. Ia tidak menutupi kebenaran untuk mencari dukungan dari orang-orang yang tidak percaya, dan dengan demikian mengabaikan jiwa-jiwa mereka. Hubungan yang erat dengan Allah ini memberinya keberanian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi saudaraku yang kasih, sebelum kita melakukan pekerjaan Allah, sebelum kita melayani orang-orang lain, maka hubungan dengan Tuhan itu adalah sangat perlu lewat kita berdoa, kemudian mempelajari firman Tuhan dan menghidupkan firman itu. Henok berjalan bersama Allah dan memiliki kesaksian bahwa jalannya berkenan kepada Allah. Ini adalah hak setiap orang yang percaya pada saat ini. Seperti juga pada masa lalu, ini adalah manusia yang tinggal bersama Allah dan Allah mengambil tempat kediamannya bersama manusia. Yesus berkata, Aku di dalam mereka dan engkau atau Bapa di dalam aku.
berjalan bersama Allah, memiliki kesaksian bahwa cara hidup mereka berkenan kepadanya. Adalah sebuah pengalaman yang tidak hanya dimiliki oleh Henokh, oleh Elia, oleh para bapa leluhur, oleh para nabi, oleh para rasul, dan para martir, para pionir. Bukan hanya hak istimewa, tetapi juga tugas setiap pengikut Kristus untuk memiliki Yesus yang ada di dalam hati dan untuk membawa Dia bersama dalam kehidupan mereka. Dan mereka benar-benar akan menjadi pohon-pohon yang menghasilkan buah. Akan ada roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh Henokh sehingga dia diangkat oleh Allah. Dan itu boleh menjadi bagian kita yang hidup di zaman akhir. Henokh modern yang boleh menjadi saksi Tuhan di akhir zaman. Dengan demikian kita boleh menjadi saksi bagi dunia di sekitar kita, dan banyak orang akan mengenal Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Juru Selamat, dan sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat kita mempelajari terus kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.